Saudara-saudari yang terkasih, di bagian pengantar tadi saya mengatakan bahwa hari ini kita seluruh gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Melalui Injil Lukas yang baru saja kita dengar, ada kisah tentang pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kisah ini merupakan sebuah momen penting yang mengawali pelayanan Yesus di dunia. Akan tetapi, peristiwa ini tidak hanya menjadi tanda dimulainya karya keselamatan Yesus, tetapi juga mengandung makna teologis yang mendalam, baik tentang siapakah Yesus itu maupun tentang pembaptisan kita sebagai umat beriman. Mari kita lihat lebih dekat makna pembaptisan Yesus itu. Dalam Injil Lukas tadi, kita melihat bahwa Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, meskipun ia tidak berdosa. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita adalah, mengapa Yesus yang suci dan tanpa noda menerima baptisan? Menurut penafsir ada dua alasan utama dari pembaptisan Yesus. Pertama, sebagai identitas dengan manusia berdosa. Identifikasi dengan manusia berdosa. Yesus yang adalah putra Allah merendahkan dirinya dan masuk dalam solidaritas dengan umat manusia. Ia tidak memerlukan pengampunan dosa, tetapi ia membiarkan dirinya dibaptis sebagai lambang bahwa ia memikul dosa-dosa kita. Ini menggenapi rencana keselamatan Allah, di mana Yesus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini bisa kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Kemudian selain identifikasi dengan manusia berdosa, baptisan Yesus juga berarti pewahyuan identitasnya. Pewahyuan identitasnya. Dalam momen pembaptisan, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan ada suara Bapa terdengar, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari, ini adalah momen Trinitas, di mana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Ada momen Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, terus apa kaitannya pembaptisan Yesus dengan pembaptisan dalam gereja Katolik? Pembaptisan Yesus memberi dasar bagi sakramen pembaptisan dalam gereja Katolik. Melalui baptisan, kita dilahirkan kembali dalam air dan roh, sebagaimana dikatakan Yesus kepada Nikodemus, juga dalam bacaan kedua kita tadi. Dalam kaitannya dengan itu, ada beberapa poin penting tentang baptisan dalam gereja Katolik yang perlu kita renungkan saat kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pertama, bahwa baptisan itu pembebasan dari dosa. Baptisan membersihkan kita dari dosa asal dan dosa-dosa pribadi, dan menjadikan kita anak-anak Allah dan anggota tubuh Kristus. Kita bangga ya, dengan baptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau kita diangkat oleh orang-orang terkenal, atau kadang-kadang ada orang berlomba-lomba, saya mau diangkat oleh ini, saya mau diangkat oleh ini, orang terkenal. Apalagi kalau Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, pasti kita senang dan pasti kita bangga. Kemudian inisiasi dalam gereja. Baptisan adalah pintu masuk ke dalam komunitas umat beriman.
untuk bisa menerima sakramen-sakramen lain, kita harus menerima baptis. Ya. Kita tidak bisa potong kompas, pastor, saya mau langsung terima krisma, tidak bisa. Ya. Semua syarat-syarat menerima sakramen yang lain, pertama harus dibaptis Katolik, ya, dibaptis ya. Jadi sekali lagi, baptisan adalah pintu masuk ke dalam komunitas umat beriman. Kita menjadi bagian dari gereja dan dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dan persatuan dengan Kristus. Kemudian juga baptisan itu adalah panggilan untuk bermisi seperti Yesus. Seperti Yesus yang memulai karya pelayanannya setelah pembaptisan, kita yang dibaptis dipanggil untuk menjalankan misi sebagai saksi Kristus di dunia. Saudara-saudari terkasih, untuk kita murid-murid Yesus, pesta pembaptisan Tuhan menjadi saat yang indah, saat yang tepat untuk kembali menyadari apa makna baptisan kita masing-masing. Baptisan bagi kita, sekali lagi, kita hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah. Baptisan menegaskan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah, bukan hanya diangkat tetapi dikasihi oleh Allah. Maka kita dipanggil untuk hidup dengan martabat sebagai anak-anak Allah, menjaga kesucian dan menjauhi dosa. Kemudian konsekuensinya adalah kita juga harus menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Baptisan memberi kita tanggung jawab untuk mewartakan Injil dengan kata dan perbuatan. Hidup kita harus menjadi cerminan kasih Allah yang kita terima dalam baptisan. Saat ini hal yang paling kekinian bagi kita untuk bersaksi adalah melalui media sosial. Ya. Banyak sekali orang bersaksi di media sosial sekarang. Hanya kadang-kadang kesaksiannya itu ada yang betul-betul sebuah kesaksian yang benar, ada kesaksian yang hanya membawa kebohongan, ada juga kesaksian yang membawa kekacauan. Ada orang senang menyampaikan sesuatu di media sosial supaya orang kacau. Foto dengan judul berbeda. Beberapa tahun yang lalu, ya, ketika banjir di Palu, suaranya dan videonya masih ditampilkan. Suaranya masih ditampilkan, tetapi video diantang. Ini membuat orang panik. Dan banyak lagi contoh-contoh kesaksian di media sosial yang tidak bijaksana. Nah, kita dipanggil untuk memberi kesaksian di dunia kita sekarang yang penuh dengan media sosial, penuh dengan internet, untuk bersaksi secara benar. Kemudian kita juga harus berkomitmen pada janji baptis kita. Kita diajak untuk terus-menerus memperbaharui komitmen janji baptis kita dengan mencakup menolak dosa dan tetap percaya kepada Allah Tritunggal. Banyak orang bertanya kepada saya, "Pastor, masih bolehkah saya menghormati leluhur saya dan berdoa kepada leluhur?" Saya mengatakan, justru Katolik memberi kesempatan kepada kita untuk punya relasi yang dekat dengan leluhur kita. Kita masih menghargai leluhur kita. Tetapi ingat, menghormati, menghargai leluhur sudah harus dengan tata cara Katolik.
Masih boleh pakai dupa, pastor? Di Katolik juga pakai dupa. Masih boleh bungku-bungku? Masih boleh, karena juga ada penghormatan. Lalu caranya seperti apa? Kita harus berdoa secara Katolik, bahwa ketika kita berdoa di depan mungkin gambar, foto dari leluhur kita, ya kita berdoa tanda salib, lalu kita pakai dupa. Lalu kita mendoakan ya, supaya mereka berbahagia di tempat keabadian menurut kepercayaan mereka. Nah, itu cara kita menghormati leluhur kita. Jangan kita berdoa kepada mereka seolah-olah mereka lebih berkuasa daripada Allah, memohon berkatnya. Yang punya berkat adalah Allah. Kita mempunyai relasi yang pribadi dengan mereka. Dengan doa-doa itu kita mau berkomunikasi, kita mau mengungkapkan kerinduan, kita mau mendoakan mereka. Bukan lagi bahwa semoga nanti mereka pulang kembali ke dunia dan membawa oleh-oleh bagi saya. Ya, mereka pulang dan membawa rezeki untuk saya. Mereka adalah pendoa bagi kita. Kalau mereka berdoa untuk kesejahteraan kita, berdoa untuk kebaikan kita, itu yang benar. Karena sumber segala rahmat, sumber segala sesuatu adalah Allah. Maka mari kita tetap pada komitmen kepercayaan kepada Allah. Percaya bahwa Allah adalah penyelenggara hidup kita, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan kita akan kasih dan kerendahan hati Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Pada saat yang sama, pesta ini menjadi undangan bagi kita untuk merenungkan rahmat pembaptisan yang telah kita terima. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah? Apakah hidup kita mencerminkan rahmat pembaptisan yang telah kita terima? Semoga perayaan hari ini membangkitkan semangat baru dalam diri kita dalam menjalani hidup sebagai saksi Kristus, khususnya di tahun yang baru ini, tahun 2025, untuk selalu setia pada janji baptisan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.